Tidak sekedar daratan pulau terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari itu, Indonesia adalah sebutan untuk kesepakatan hidup bersama, identitas kebangsaan, perwujudan hidup yang berbudi, tanahnya, laut, dan orang-orang yang hidup dalamnya. Keberlimpahan kekayaan alam disertai pertumbuhan infrastruktur yang bertahap dan berkelanjutan mendorong orang-orang untuk hidup semakin dinamis. Orang kampung, orang kota, pelajar, sipil, militer, rakyat jelata, bahkan penyelenggara negara sekalipun harus melihat Pancasila sebagai pandangan hidup yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingganya Ustazah pada hari ini bisa kembali bertatap muka dengan antum meskipun hanya melihat dari layar HP saja. Pada mata pelajaran PKN hari ini Ustazah akan melanjutkan materinya. Poin B yaitu tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Poin A kemarin sudah kita ulas terkait dengan arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ini poin B-nya. Makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Kita sudah pahami bahwasanya Pancasila itu dijadikan dasar negara oleh rakyat Indonesia. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. 5 dasar yang dijadikan dasar negara Indonesia, yang mana minggu kemarin udah kita kupas terkait dengan sejarah, fungsi dan peranannya. Masuk lagi yang poin terbaru, materi baru. Yang nomor satunya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwasanya apapun itu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia harus mengacu kepada Pancasila. Ibaratkan rumah, ada yang namanya tiang, ada yang namanya tonggak untuk penyangga agar rumah tersebut kuat. Nah, begitu juga negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai tonggak agar negara itu bisa berdiri dengan kokoh. Semuanya mengacu kepada Pancasila dalam membuat peraturan perundang-undangan, dalam membuat peraturan pemerintah mengacu kepada Pancasila. Apakah itu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, religi, dan lain-lain sebagainya. Tanpa adanya Pancasila ini, sebuah negara tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Sebuah negara akan gampang sekali dijajah. Dan otomatis sebuah negara tidak akan bisa berkembang, gak akan bisa maju, tidak akan bisa untuk mensejahterakan rakyatnya kalau tidak ada yang namanya Pancasila. Nah, itu dia poin inti dari penjelasan nomor 1, Pancasila sebagai dasar negara. Apapun itu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia harus mengacu dia kepada Pancasila. Ibaratkan sebuah rumah harus ada tonggak. Nah, Pancasila di negara kita sebagai tonggaknya agar bisa berdiri kokoh, agar bisa berdiri kuat dan bisa untuk bertahan sampai saat sekarang ini. Oke, paham ya sampai di situ? Alhamdulillah paham. Itu intinya, Nak. Gampang sekali. Pancasila adalah sebagai tolak ukur, sebagai acuan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Lanjut, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang namanya pandangan itu kita melihat ke depan, arah ke depan. Nah, itu terkait dengan tujuan dan berhubungan dengan cita-cita yang hendak dicapai. Nah, cita-cita negara Indonesia adalah mewujudkan rakyat adil dan makmur dari Sabang sampai Merauke. Itu aja intinya, Nak. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup. Itu yang dari segi teori. Nah, Ustazah akan bercerita terkait kenyataan yang ada pada saat sekarang ini. Adanya ketimpangan antara daerah di kota dengan daerah pedesaan,
adanya ketimpangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin, adanya ketimpangan antara orang yang memiliki jabatan yang tinggi dengan yang tidak memiliki jabatan. Nah, di sini kita mempertanyakan Pancasila sebagai pandangan hidup, bagaimana mewujudkan rakyat hidup dengan adil dan makmur. Di berita-berita masih kita dengar bahwasanya pelajar masih butuh perjuangan untuk pergi sekolah. Pelajar masih butuh yang namanya tenaga ekstra untuk yang namanya sekolah. Ada yang menyeberang sungai, ada yang meniti jembatan yang udah hampir hancur, ada juga yang mengikuti jalan yang berlumpur yang susah untuk dilalui, apalagi kalau cuaca udah hujan. Itu adalah sebuah perjuangan, dan itu kita temukan banyaknya di pedesaan atau di daerah-daerah pedalaman. Nah, dalam hal ini kita menilai bahwasanya rakyat belum semuanya mendapatkan yang namanya keadilan dan hidup makmur tersebut. Dan banyak contoh yang lainnya yang bisa antum lihat di televisi, di media sosial. Nah, itu semua sebagai acuan, itu semua sebagai pedoman bagi kita. Nah, nanti kita sebagai seorang pelajar, apa sih yang akan kita lakukan agar bisa merubah, agar bisa memperbaiki keadaan yang ada pada saat sekarang ini? Salah satunya adalah dengan rajin belajar. Oh, Ustazah, susah belajar di rumah, Zah. Nggak ada kata susah kalau kita mau mencoba. Oke, nak, itu intinya dua materi kita pada hari ini, Pancasila sebagai dasar negara, yang mana Pancasila sebagai tolak ukur, acuan, pedoman dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, bagaimana cita-cita negara Indonesia itu sendiri, yaitu mewujudkan keadilan, kemakmuran yang merata pada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari Ustazah. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik. Selalu di rumah, tingkatkan ibadahnya, dan jangan lupa dijaga kesehatan dan berdoa selalu agar kita cepat kembali untuk bersekolah seperti biasa.